Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal, NIM 0832000048. Kuesioner untuk penyuluh pertanian. Nama penyuluh Sultan, umur 57 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan 1, kursus pelatihan yang pernah diikuti yaitu SLPHT pada tanaman padi. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan, yaitu ketersediaan kelompok tani. Materi apa saja yang diberikan kepada petani 6 bulan terakhir ini, yaitu persiapan lahan, penyusunan CPCL, yang ketiga pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluh kepada petani yaitu secara langsung. Alasannya agar penyuluh mudah melakukan komunikasi dan agar penyuluh mudah melakukan tanya jawab kepada petani. Apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan? Ya, alasannya kadang-kadang sesuai kebutuhan saja, karena terkadang dalam pembuatan pupuk organik memerlukan alat dan bahan sehingga dibutuhkan alat peraga agar mudah dimengerti oleh para petani. Apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Jawabannya ada dan sudah terjadwal. Di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Penyuluhan biasanya dilakukan yaitu di rumah ketua kelompok tani. Bagaimana sambutan petani dalam kegiatan? Yaitu sangat merespon dan sangat berantusias. Apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Jawabannya kadang-kadang, karena kesan-kesan yang dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian yaitu biasanya keberhasilan dalam suatu panen. Apakah penyuluh pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Jawabannya yaitu masih dan sangat dibutuhkan. Nama responden Herman, umur 37 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga 1, pengalaman berusaha tani 5 tahun, pekerjaan sampingan tidak menentu. Sarana pendukung yang dimiliki yaitu cangkul dan motor. Usaha tani pada sistem tanam jajar legowo, luas lahan 1 hektar, status lahan milik. Berapa besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim? Jawabannya yaitu 1.500.000. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Jawabannya tidak menentu. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Jawabannya ya. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Sejak tahun 2018 dari PPL. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Jawabannya tidak. Alasannya itu karena faktor tenaga kerja. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Ya. Jika jawabannya ya, berapa kali mengikuti? Yaitu 8 kali dalam semusim, dan diadakan di rumah ketua kelompok tani. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Yang pertama yaitu pengolahan tanah, yang kedua persiapan benih, yang ketiga cara menyamaikan, yang keempat cara menanam. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam berusaha tani? Yaitu tetap mensupport petugas PPL. Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan? Dari penguasaan materi baik, penguasaan teknik sangat menguasai, penguasaan lapangan baik, wawasan tentang kegiatan usaha tani yaitu baik. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti. Alasannya karena terkadang penyuluh memperagakan cara-cara pengelolaan suatu tanaman. Menurut Bapak metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah yaitu tatap muka secara langsung, karena lebih mudah dimengerti.
Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan yaitu pada pagi hari. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran sendiri? Jawabannya itu kesadaran sendiri. Bagaimana sikap Bapak jika ada tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Yaitu sangat menyayangkan karena penyuluh sudah datang di tengah-tengah kita, tetapi kita tidak merespon secara baik. Masalah apa saja yang Bapak alami sehubung dengan kegiatan berusaha tani, yaitu masalah hama dan penyakit. Apakah dalam kegiatan berusaha tani Bapak menerima bantuan dari pemerintah? Ya, ada bantuan berupa benih. Apa saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa, yaitu tetap melanjutkan? Apa harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah? Harapannya yaitu kegiatan penyuluhan tetap berjalan secara terus-menerus sehingga pengetahuan para petani terus berkembang dan meningkat.